بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam yang diperjalankan oleh Allah, hamba itu adalah orang yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di saat itu Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperjalankan oleh Allah. Kenapa diperjalankan? Riwayat menceritakan, Bapak Ibu, ada aspek yang memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa pada tahun-tahun itu baginda Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Istrinya Siti Khadijah yang berjuang bersama Rasulullah dalam rangka mendakwakan agama Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih Rasulullah. Yang kedua, pamannya yang selalu menjaga Rasulullah, yang mendidik Rasulullah, yang menyayangi Rasulullah, ternyata pada tahun-tahun itu juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di saat itu ekonomi umat Islam sedang dalam penurunan yang drastis, maka Rasulullah dalam keadaan sedih. Maka dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah. Bapak Ibu, dengan apa kendaraan Rasulullah dari Makkah ke Madinah ini? Perjalanan yang sangat singkat ini. Ada orang yang mengatakan bahwa perjalanan Rasulullah ini dengan kendaraannya apa namanya? Burak. Ya Pak Imam? Burak. Burak itu artinya barkun, artinya ada kilat dengan kecepatan kilat. Kalaulah kita lihat dahulu, kalau saya waktu kecil di kampung melihat bahwa burak itu seperti kuda, habis itu dikasih sayap, rambutnya juga panjang dan punya kecepatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena di saat itu orang yang baru tahu tentang kendaraan yang cepat, orang belum mengenal yang namanya pesawat. Orang belum mengenal dengan kendaraan yang cepat apapun. Yang orang kenal kendaraan yang cepat itu adalah kuda. Maka supaya lebih cepat, pakai apa? Dikasih sayap. Maka orang mengatakan bahwa burak itu adalah seperti kuda bersayap. Maka disitulah Rasulullah naik kendaraan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tetapi hari ini Bapak Ibu, ulama juga berpendapat itu adalah kiasan saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bukanlah dengan burak, tetapi badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, material badannya dirubah oleh Allah dengan badan cahaya. Maka seperti kilat, kendaraannya burak juga kilat, didampingi oleh malaikat yang juga dari cahaya. Jadi cahaya berjalan dengan cahaya, maka kecepatan cahaya itu sangat cepat. Begitulah ia sampai kepada Masjidil Aqsa di Palestina.
Setelah itu naiklah Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau bercerita panjang Bapak Ibu, pagi selesainya. Tapi secara umum, secara hakikat yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina? Sebenarnya ini Bapak Ibu adalah napak tilas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa demikian? Karena Masjidil Haram di Mekah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama anaknya namanya Nabi Ismail. Setelah itu, sebagai sumber kekuatan umat Islam, sebagai dakwah Islamiyah di kota Mekah, setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim juga membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Ini sebenarnya nampak jelas ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nampak jelas perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dibangun Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Ibrahim, diperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjidil Haram di Mekah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Karena agama Islam ini bukanlah adanya pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kapan mulainya agama ini disebut sebagai agama Islam? Sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum Nabi Ibrahim, mulai Nabi Adam alaihi salam sampai sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam, agama ini belum disebut sebagai agama Islam. Agama apa namanya? Agama Tauhid. Apa Bu? Tauhid, yaitu agama yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihissalam, Nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, diajaklah umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia umat di saat itu tidak menyembah pokok-pokok kayu, tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah kuburan-kuburan, tidak menyembah dewa-dewa, tidak menyembah api, tidak menyembah angin, tidak menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi di waktu itu, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak manusia kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belumlah di saat itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena agama itu disebut sebagai agama Tauhid. Barulah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, agama ini disebut sebagai agama Islam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Ketika melihat bulan, dikatakan ini Tuhannya. Ketika bulan hilang, timbullah matahari. Ketika timbul matahari, dia katakan inilah Tuhanku lebih besar daripada bulan. Ketika matahari hilang, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Tuhanku, aku tidak suka dengan Tuhan yang hilang. Maka tunjukkanlah kepada hamba-Mu ini ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku ya Rabb, siapa engkau sesungguhnya. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Jibril? Inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Engkau hadapkanlah hatimu kepada aku, kata Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Setelah itu barulah Nabi Ibrahim tahu, sesungguhnya Tuhanku bukanlah bulan, sesungguhnya Tuhanku bukanlah matahari, sesungguhnya Tuhanku bukanlah makhluk-makhluk yang lainnya, sesungguhnya Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi ini. Ternyata dirasakan di dalam hatinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa ana minal muslimin.
saya berserah diri kepada Engkau ya Allah. Berserah diri itulah yang disebut dengan Islam. Sejak itulah Bapak dan Ibu, agama ini disebut sebagai agama Islam. Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim punya istri. Siapa istri pertamanya, Bu? Bu, Nabi Ibrahim punya istri. Nama istrinya Siti Hajar. Siti Hajar punya anak Ishak apa Ismail? Ismail. Satu lagi istri Nabi Siti Hajar punya anak Ishak. Yakub keturunannya sampai kepada Yusuf, sampai kepada Isa alaihissalam, itu dibawa oleh Nabi Ibrahim di daerah sekitaran Palestina dan Israel. Maka di situ muncullah agama Kristen. Pada awalnya ini adalah agama Islam. Setelah itu apa lagi? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim di kota Makkah. Keturunan Nabi Ismail punya anak, punya keturunan, sampailah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua agama yang diturunkan di keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya agama itu adalah agama Islam. Yahudi pada awalnya adalah Islam, Nasrani pada awalnya adalah Islam, dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Semuanya agama itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi setelah berkurun waktu berjalan, ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh orang itu. Sementara Islam masih tetap Al-Quran yang tidak pernah berubah di saat awalnya dan sampai kepada akhirnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ini tidak bisa lepas daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa-apa amalan yang kita lakukan, semua itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Bapak Ibu pergi melaksanakan umrah dan haji, Ibu bertawaf, Ibu sa'i, mengelilingi Ka'bah, lempar jumrah, sampai ibadah-ibadah yang lainnya kita lakukan, sampai kurban pun yang kita lakukan, semuanya itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihi salam.